jumpa lagi di tengah. Semoga hari ini kita tetap diberkati, kita tetap dijauhkan dari segala cobaan, apapun yang tidak kita inginkan. Amin. Majaja, horas buat kita semua, sahabat di tengah. Selamat hari Minggu buat sahabat semua ya. Selamat beribadah. Semoga kita tetap diberkati dan sehat-sehat dan tetap jaga kesehatan di musim yang tidak menentu ini ya. Jadi di sini di tengah mau curhat sedikit dengan Pak Tengah dan minta sarannya juga nanti buat sahabat di tengah. Jadi kalaupun nanti ada mungkin kata-kata yang tidak sesuai atau yang mungkin tidak pantas, jadi di tengah dan Pak Tengah terlebih dahulu mau minta maaf dulu ya sahabat di tengah, karena ini sudah sangat mengusik privasi di tengah dan Pak Tengah seperti itu ya. Sejauh ini di tengah tidak pernah mengeluh atau menanggapi apapun itu yang menyangkut rasa di tengah tidak penting seperti itu ya sahabat di tengah. Tapi ini sudah sangat-sangat mengganggu seperti kita Pak Tengah dan di tengah ini belum punya keturunan ya sahabat di tengah. Jadi iya banyak godaan iya, di tengah banyak godaan sejauh itu. Ini kalau di tengah dan Pak Tengah tidak mempermasalahkan itu ya, cuman karena Endang berlebihan memang. Iya, kita sedikit udah merasa berlebihan atau terganggu kan gitu. Iya seperti itu ya sahabat di tengah. Kadang-kadang ada nomor yang nggak jelas, kadang malam-malam tak apa gitu. Dan juga kalau sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali itu kita tidak tanggapi memang. Iya. Kita tidak tanggapi dengan Pak Tengah karena sejauh ini di tengah dan Pak Tengah ini saling terbuka sahabat di tengah. Kalaupun handphone di tengah, Pak Tengah bebas, handphone Pak Tengah pun di tengah bebas. Kita tidak ada yang namanya menutupi apapun dengan Pak Tengah. Mungkin ini yang membuat kita sampai sekarang hingga 15 tahun lebih masih seperti ini ya. Jadi puji Tuhan sekali seperti itu. Jadi di sini di tengah mau berkeluh kesah sedikit, tapi tolong jangan bosan dulu mendengarnya ya sahabat di tengah, karena di tengah perlu sekali pendapat dari sahabat semua. Pak Tengah punya saran, kuncinya yang penting saling percaya. Kan itu. Saling percaya. Dan saling terbuka, nggak ada dirahasiakan. Oke lah, intinya seperti ini. Mungkin dia kenal dengan kita yang lupa. Karena mungkin karena usia, jadi buat di tengah dan Pak Tengah ini udah sedikit oleng ya, tidak ingat seperti itu. Jadi orang yang mengusik kenyamanan kita, kalau cuman tadi mengusik hal-hal yang biasa, di tengah tidak tanggapi ya, kalaupun itu sering, karena menurut di tengah itu tidak penting seperti itu. Cuman ini sudah menyangkut katanya di sini di tengah akan menceritakan ada yang menelepon di tengah ya sahabat di tengah itu sudah berapa kali di tengah hapus, maaf di tengah blokir juga. Tidak nyaman sekali, sangat tidak nyaman sekali. Jadi puncaknya di mana di tengah ini sudah puncaknya sudah sangat tensi sekali. Dia mengatakan seperti ini ya sahabat di tengah, tapi maaf buat Pak Tengah karena Pak Tengah juga baca ya. Katanya kasihan sekali lah aku melihatmu sering dibawa ke kebun, sering pas dulu kita di kebun juga, itu udah lama sekali ya sahabat di tengah. Pas kita tinggal di kebun juga, dia katakan masuk hutan, ngambil berondol, ikut manen, potong buah maksudnya. Jadi saya kasihan sekali, tinggalkan aja suamimu katanya. Lagian anak belum ada katanya, tinggalkan aja lah suamimu. Kalau nanti kau mau sama aku, jangankan ke ladang katanya, mijak tanah pun tidak akan lagi kubiarkan katanya, karena aku salut dengan kamu dan aku sangat benci dengan suamimu katanya, karena membiarkan kamu sangat capek sekali katanya ya sahabat. Dengan saya lihat juga kamu sangat kurus, hitam seperti itu, seperti tidak terurus. Mungkin itu pas di tengah di kebun, nah seperti itu. Jadi di situ di tengah masih diamkan, masih di kebun, itulah sudah lamanya di tengah sahabat di tengah. Jadi di tengah sudah emosi sekali. Jadi mungkin nanti jadi di tengah dan Pak Tengah tanya ya, pernah Pak Tengah tanya, lo ini siapa, coba tanya seperti itu. Jadi di tengah tanya, dia tidak mengaku ya sahabat di tengah, tidak mengaku. Jadi di tengah blokir lagi, tapi dari mana dia dapat lagi, mungkin seperti itu di tengah juga tidak tahu, karena di tengah memang dari dulu sangat jarang sekali memberikan nomor-nomor telepon kepada siapapun, kecuali keluarga juga ya, dan sahabat tentunya yang sudah dekat dengan kita seperti itu ya sahabat di tengah. Karena iya, karena di tengah dan Pak Tengah ini pun kurang aktif di dunia sosial media. Di tengah kurang aktif juga ya, ke YouTube saja seperti itu, karena itu sangat membantu kita sama berkebun. Jadi
udah seperti itu sampai di tengah, kita diamkan saja, kita blokir langsung. Ini baru-baru ini dia bilang lagi, bagaimana tawaran saya masih berlaku katanya sahabat di tengah. Jadi apa sebetulnya yang orang ini inginkan? Apakah orang ini menganggap kami ini dengan Pak Tengah rendah sekali, atau menganggap di tengah sangat rendah sekali, sehingga dia mungkin mengiming-imingi di tengah dengan mungkin materi-materi yang berlimpah seperti itu, ataukah mungkin dengan caranya main-main. Kalau main-main mungkin sekali dua kali ya sampai di tengah. Ini sudah hampir 2 tahun seperti ini ya. Jadi walaupun sudah dihapus, di tengah tidak tahu dia dapat nomor kontak di tengah dari siapa juga, di tengah tidak tahu. Sehingga di tengah kalau ditanya namanya dia tidak mau kasih tahu, tempatnya tidak mau kasih tahu semua. Jadi memang di tengah dan Pak Tengah juga kurang pintar untuk mencari-cari ini kode di mana seperti itu. Di tengah memang kurang pintar ya. Jadi ini di tengah mau minta sarannya. Jadi sebelum kita bertindak terlalu jauh mungkin ya sahabat di tengah, mungkin itu hanya orang-orang iseng, walaupun isengnya sudah sangat berkelanjutan dan bikin kita sangat tidak nyaman. Jadi kata Pak Tengah, di tengah sangat berterima kasih sekali kepada Pak Tengah yang sudah memberikan sarannya sangat positif sekali. Pernah tengah malam dia telepon, tidak di tengah angkat, ujung-ujungnya Pak Tengah yang angkat ya. Jadi ada perlu apa dengan istri saya seperti itu ya. Dia langsung matikan ya sahabat di tengah. Saya jamin kalau nanti kamu mau, saya bisa, maksudnya nggak tahu lah ya, maksudnya mungkin bisa, entahlah, pokoknya dia seperti ancaman-ancaman kepada Pak Tengah seperti itu. Tapi di tengah puji Tuhan tidak masukkan ke apa ya, sampai tengah tidak terlalu menanggapi, karena di tengah takut juga dengan realita kehidupan yang zaman sekarang ini. Apalagi lebih-lebih seperti kita belum punya keturunan, mungkin kata Pak Tengah ini hanya sedikit-sedikit kerikil tajam ya yang awal-awalnya kita hadapi dalam rumah tangga. Jadi kata Pak Tengah terus berpikir positif, dan yang pasti kata Pak Tengah imannya diperkuatkan seperti itu. Iyalah. Iya, tengah malam pun kalau seperti itu Pak Tengah suruh doa ya, doalah biar imannya kuat, jangan tergoda dengan dunia yang fana, kata Pak Tengah seperti itu. Jadi di tengah sedih ya, katanya apa yang mesti kau pertahankan, anakmu aja belum ada, katanya seperti itu. Sedih ya sahabat di tengah. Sangat sedih sekali. Jadi, yang paling sedihnya sahabat di tengah, suamimu itu miskin katanya kan. Memang betul kan gitu. Iya, katanya apa yang mesti kamu pertahankan, suamimu miskin, udah miskin, maaf, udah miskin, jelek, kurus, katanya seperti itu ya. Dia tidak punya foto, jadi itu buat Bintang sangat tercambuk sekali, karena dia tidak merasakan bagaimana kami mengawali udah 15 tahun berumah tangga dengan Pak Tengah, mengawali sampai saat ini, kawan kakak buat perubahan hidup kami, ya buat perubahan ke kehidupan Pak Tengah. Tidak, larang jangan nangis katanya, harus kuat. Siapapun dia, siapapun Anda, dimanapun Anda tinggal, semoga Anda melihat video ini. Walaupun suami saya kering, kurus, miskin, itu tidak berpengaruh, karena sekarang rasa cinta, rasa sayang semuanya sudah jadi satu. Bagaimana kami mengarungi rumah tangga dengan kekurangan kami yang sangat-sangat kekurangan, dengan kami yang tidak sempurna seperti ini, yang penting kami selalu saling mendukung, itu yang pasti ya. Jadi buat sahabat semua pun tolong kasih sarannya sejauh ini, semoga dia nanti semoga Anda dimanapun berada melihat ini ya, melihat ini. Jadi walaupun mungkin Anda berbaik hati apa segala macam, terima kasih sekali karena sudah menilai suami saya. Mungkin itu pendapat Anda, saya menghargai. Mungkin itulah pendapat Anda tentang suami saya, tapi baik buruknya suami saya hanya saya yang tahu, seperti itu ya. Jadi sarannya juga buat sahabat semua, intinya kita harus selalu saling jalin komunikasi yang aktif dengan pasangan, saling percaya dan saling mendukung dan saling menguatkan, terutama kata Bapak Bang Iman tadi ya. Iyalah. Iman pada kita kan iya, gitu. Kalau godaan harta dunia ini nggak usah pada dipikirkan kali kan. Yang kalau harta itu nggak dibawa mati kan gitu. Memang uang ini butuh, tapi bukan uang segalanya kan gitu. Iya, jadi untuk sahabat di tengah, mana tahu yang ada nasibnya yang sama ya, kita juga saling mendukung lah. Dan untuk yang sering mengusik-usik kita minta maaf, minta tolong, jangan diganggu lagi kan gitu. Jadi
gak ada gunanya kan. Kalau mau ngasih saran boleh, silahkan tinggalkan pesan di video-video kita ya kalau untuk yang terbaik. Iya, kalaupun pendapat orang lain itu sangat menyakitkan sekali, sangat menyakitkan sekali, kita juga tidak bisa larang, Bang. Tidak bisa larang karena memang itu pendapatnya tentang kita sampai di tengah. Tapi syukur walaupun kita seperti ini, katanya saya tahulah semua, biarlah. Tidak masalah kalau memang dia mengatakan pendapatnya pun kenyataan juga dalam hidup kita. Tidak bisa juga kita pungkiri ya, kalau dibilangnya memang patengah hitam, ya memang apa boleh buat, memang patengah hitam. Iya. Kalau kurus apa boleh buat, ya memang kurus. Seperti itu ya kita. Jadi tidak bisa kita pungkiri. Jadi kalau dibilang dendam, langlah memang. Pendapat orang kan wajar-wajar saja. Ngapain pula kita dendam, kenal pun enggak kan gitu. Iya, seperti itu. Jadi di sini bagaimana sudah lama sekali tapi kita tetap seperti biasa dengan Pak Tengah, kuncinya cuma satu, kita saling percaya, saling terbuka. Jadi buat sahabat semua mungkin dimanapun berada, walaupun kita belum punya keturunan, belum diberikan kepercayaan, kita tetap saling mendukung, saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi jangan pernah melihat kekurangan pasangan kita masing-masing. Intinya harus sering menguatkan, tetap bawa dalam doa seperti itu ya, sahabat di tengah. Menurut di tengah kuncinya saling menutupi kekurangannya, itu saling menutupi kan gitu. Iya, iya kata Pak Tengah, saling menutupi. Memang Pak Tengah ini suami yang terbaik buat di tengah. Di tengah sempat emosi sekali, tapi kata Pak Tengah, aduh sudah katanya, bawa berdoa, seperti kau tidak punya iman, kata Pak Tengah. Saling menutupi, soalnya kalau kita saling cari kesalahan, tetap ada kesalahan manusia ini, nggak punya kesalahan kan gitu. Kalau kita cari kesalahan itu pasti ada. Jadi ada pun kesalahan itu kita coba saling menutupi, hasilnya kan mudah-mudahan lah bisa terbaik. Iya, jadi di tengah pun di sini sekali lagi mohon sarannya semua ya sahabat di tengah, karena di tengah sebetulnya maaf, di tengah mungkin terlalu terbawa. Sebetulnya di tengah tidak pernah tanggapi apapun itu sahabat di tengah tidak pernah tanggapi ya, tapi ini sudah karena udah menyangkut pautkan dengan rumah tangga di tengah tidak terima ya. Kalau dia hina-hina kami berdua tidak masalah, tapi kalau sudah sangat-sangat fatal sekali di tengah, sangat. Semoga nanti dimanapun dia, kalau dia lihat ini ya mohonlah jangan walau entah mungkin pun dia sudah berumah tangga ya, jadi tolonglah buat laki-laki dan perempuan walaupun pasangan itu jauh dari kata sempurna, tolonglah jangan ganggu kebahagiaan mereka. Dan mungkin mereka hanya punya kebahagiaan itu, jadi janganlah kita ganggu-ganggu seperti itu ya. Janganlah kita ganggu-ganggu mereka yang sangat bahagia itu seperti itu. Jadi buat kita juga semua jangan pernah ada rasa-rasa ingin memiliki untuk sesuatu yang tidak mungkin seperti itu. Jadi mungkin sampai di sini dulu ya. Sudah sedikit plong ya sahabat di tengah, sudah sedikit plong. Kata Pak di tengah tadi sudah berapa kali minta izin buat Pak Tengah agar plong lah. Di tengah mau minta saran kepada sahabat semua lah, mau curhat kepada sahabat-sahabat semua, kata di tengah. Ya udahlah tidak apa-apa katanya. Makanya ini sudah sedikit plong sahabat di tengah. Jadi mohon sarannya buat di tengah dan Pak Tengah ya, khususnya buat di tengah agar semakin dewasa sekali. Sama seperti Pak Tengah, yang Pak Tengah ini tidak pernah menghadapi masalah dengan muka cemberut sama di tengah, tetap tersenyum. Dan satu yang di tengah salut kepada dia, berdoa. Itu yang tidak pernah lupa dikatakannya, bahwa berdoa. Itu yang tidak pernah dia lupa. Memang luar biasa suami di tengah yang sudah 42 tahun ini. Jadi mungkin sampai di sini dulu, sudah sedikit plong, walaupun tadi panjang lebar, tapi di tengah sudah sedikit tenang karena sudah curhat kepada sahabat semua. Jadi sekali lagi tolong jangan ganggu kehidupan kami, tolong jangan usik. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena masih memberikan kehidupan yang seperti ini kepada kami. Jadi seperti itu saja ya. Terima kasih sudah mengikuti video di tengah. Tetap dukung kita ya. Ingat, tetap nikmati, jalani hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetap bersyukur dalam segala hal. Dan jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain, karena itu hanya akan buat kita semakin terpuruk. Tetap semangat menjalani hari-hari kita. Maja Horas, salam satu hati sahabat di tengah. Sampai jumpa.